Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elviani Elius, nomor induk mahasiswa 2002406125, kelas 1D, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Pada video kali ini, saya akan membahas PowerPoint tugas UAS saya yang dibawakan oleh dosen pengampu Dr. Merlina Bakri, SPD, MPD. Materi yang saya ambil terdiri dari 5 materi, yaitu yang pertama, wacana, kedua, kerangka karangan, ketiga, ihwal karya ilmiah akademik, keempat, surat menyurat, yang kelima, kutipan. Materi yang pertama, wacana. Pengertian dari wacana yaitu, wacana merupakan kesatuan makna antar bagian di dalam suatu bangun bahasa wacana terikat oleh konteks jenis-jenis wacana. Jenis-jenis wacana berdasarkan fungsi bahasa, wacana dibedakan atas wacana ekspresif, suatu wacana yang bersumber pada gagasan, penutur atau penulis sebagai sarana ekspresi atau wacana pidato. Wacana fatis, suatu wacana yang bersumber pada pesan atau informasi, contohnya wacana berita dalam media massa, wacana estetik, wacana yang bersumber pada pesan dengan tekanan. Keindahan pesan, contohnya wacana puisi dan lagu. Wacana didirektif, wacana yang diserahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur atau pembaca. Berdasarkan saluran komunikasi, wacana dibedakan atas wacana lisan dan wacana tulis. Berdasarkan tanggapan mitra, tutur atau pembaca, wacana dibedakan atas wacana transaksional atau adanya pemenuhan oleh mitra tutur atau pembaca atas harapan atau keinginan dari penutur atau penulis, dan wacana interaksional atau adanya tanggapan timbal balik antara penutur dan mitra tutur. Unsur dalam wacana, unsur internal wacana. Yang pertama, kata dan kalimat. Yang kedua, teks atau bahasa tulis, dan konteks atau makna, sejajar dan koordinat. Unsur eksternal wacana. Implikatur atau grid, ujaran yang menyeratkan sesuatu yang berbeda dengan yang diucapkan. Presupposisi atau perkiraan atau peranggapan. Referensi atau hubungan antara kata dengan benda. Inferensi atau simpulan. Konteks wacana, wujud bahasa, komunikasi, interpretatif, dan kontekstual. Aspek keutuhan wacana, kohesi, koherensi, kerapian, kepanduan, kesinambungan. Keutuhan aspek, bentuk aspek, lahirnya aspek formal, organisasi sintaktif, unsur internal, kerapian, kesinambungan, aspek makna atau sematik, aspek batinia, aspek ujaran, organisasi sematik, unsur eksternal. Materi yang kedua, kerangka karangan. Pengertian kerangka karangan yaitu, kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap. Manfaat kerangka karangan, yang pertama, untuk menyusun karangan secara teratur. Yang kedua, memudahkan penulis menciptakan kalimat yang berbeda-beda. Yang ketiga, menghindari penggarapan topik sampai 2 kali atau lebih. Yang ketiga, memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Syarat-syarat kerangka yang baik. Yang pertama, tesis atau pengungkap maksud harus jelas. 2. Tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung suatu gagasan. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Yang keempat, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Materi yang ketiga, ihwal karya ilmiah akademik. Pengertian dan jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. Mahasiswa saja, misalnya, setiap mahasiswa yang telah lulus pasti pernah membuat ataupun mengarang karya. Jenis-jenis karya tulis ilmiah yaitu 1. Laporan penelitian, makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi.
Metode penulisan karya tulis ilmiah: sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, sikap rela menghargai pendapat orang lain, dan sikap berani objektif dan mempertahankan ketidakefektifan pemikirannya. Karakteristik karya tulis ilmiah: karangan ilmiah menyajikan fakta, yaitu berupa fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dengan mengikuti metodologi penulisan yang benar. Materi yang keempat yaitu surat menyurat. Pengertian surat: surat adalah media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pertanyaan, atau tanggapan sesuai dengan keinginan penulis surat. Surat yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai wakil penulis, sebagai alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, sebagai bukti tertulis bentuk surat. Bentuk setengah lurus, bentuk lurus, bentuk lekuk dan gerigi, bentuk resmi Indonesia Lama, bentuk resmi Indonesia Baru. Jenis-jenis surat: 1. Surat resmi. 2. Surat pribadi. 3. Surat niaga. Bahasa surat: 1. Menggunakan bahasa Indonesia dalam surat. 2. Menggunakan kata-kata yang lazim. 3. Menggunakan kata-kata cermat. 4. Menggunakan ungkapan idiomatik. 5. Menggunakan ungkapan yang bersinonim. Materi yang kelima, kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya penyampaian gagasan dengan menyampaikan gagasan para ahli. Fungsi kutipan: menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber data, meningkatkan estetika penulisan. Jenis kutipan: kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Sekian dan terima kasih.